Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi cedera adalah dengan metode Rince, yaitu R adalah rest, yaitu mengistirahatkan bagian yang tercedera. Lalu yang kedua adalah ice, itu adalah mengopres bagian yang cedera. Lalu yang ketiga adalah compression, itu adalah membalut bagian yang terkena cedera dengan kain ringan. Lalu elevation itu adalah gerakan mengangkat bagian yang tercedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko Mirfda dari kelas 12 IPA 2. Pertolongan pertama yang dapat kalian lakukan jika menemukan orang yang cedera adalah dengan metode Rince. Yang pertama itu R, yaitu rest, dengan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Misalnya ankle yang tadi cedera, kita istirahatkan seperti ini. Yang kedua yaitu I, dengan ice. Apa sih ice itu? Yaitu dengan mengompres bagian tubuh yang cedera dengan ice. Yang ketiga ada C, yaitu compression, yaitu membalut si bagian tubuh yang cedera menggunakan perban seperti ini. Ting. Yang keempat ada E, yaitu elevation, yaitu meletakkan si bagian tubuh yang cedera lebih tinggi daripada si posisi jantung seperti ini. Dapat menggunakan bantal atau benda-benda yang pokoknya membuat si bagian tubuh yang cedera ini lebih tinggi daripada posisi jantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu metode RIS. Metode RIS adalah metode pengobatan pada cedera yang akut atau cedera lunak. Metodenya yaitu RICE. Yang pertama itu RICE itu mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang kedua itu ICE, memberi itu ICE itu apa? Mendinginkan suhu tubuh. Oh ya, mendinginkan penurunan suhu tubuh. Lalu yang ketiga yaitu compression, untuk penekanan pada anggota tubuh yang mengalami cedera. Selanjutnya yaitu elevasi, meninggikan anggota yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Itu tadi metode penanganan cedera dari saya. Wassalamualaikum. Dengan menggunakan metode RICE dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alila Zaskia Zahrani, absen 5 dari 12 MIPA 2. Nah, sekarang ini mau nunjukin cara penanganan cedera dengan metode RICE, yaitu raise, ice, compression, sama elevation. Yang pertama itu ada rest. Rest itu mengistirahatkan kaki yang cedera. Nah, setelah itu, yang kedua itu ada yang namanya ice. Ice itu mengompres bagian yang cedera menggunakan ice pack, bertujuan agar syaraf atau sendi yang cedera itu relax, tidak tegang lagi. Nah, setelah dikompres gini, yang selanjutnya itu compression atau kita tekan-tekan sedikit bagian yang cedera. Itu jangan terlalu keras karena sakit ya, jadi kita pelan-pelan aja. Nah, yang terakhir itu ada elevation atau mengangkat kaki lebih tinggi dari badan yang cedera agar aliran darah mengalir ke arah jantung kayak gini. Nah, jadi kayak gitu penanganan buat orang cedera dengan metode RICE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kristiliana, absen 6 dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan cara penanganan cedera saat terjadi di lapangan. Yang pertama, aku akan menjelaskan metode rest. Rest itu mengistirahatkan bagian yang cedera. Bergunanya untuk cedera ini tidak lebih lanjut atau lebih parah. Yang kedua adalah metode ice. Metode ice ini fungsinya itu mengompres bagian yang cedera agar tidak membengkak dan menghindari dari
penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga adalah compression. Compression itu dimana kita harus menekankan suatu cedera, ditekan agar untuk mengurangi pembekakan dalam suatu cedera. Yang keempat adalah metode elevation. Elevation itu mengangkat kaki yang cedera sejajar dengan jantung agar melancarkan peredaran darah. Sekian dari metode keempat yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arpati Lesmana. Saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen saya 7. Saya ingin menjelaskan materi PJK tentang pemanasan, inti gerakan, dan penanganan cedera. Saya ingin menjelaskan metode penanganan cedera atau RES. Yang pertama itu RES. RES itu mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. Terus ICE itu mendinginkan suhu tubuh yang cedera. Compression itu menekan suhu tubuh yang cedera. Elevasinya itu meninggikan kaki daripada jantung. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Mutiara Junior dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 8. Pada video kali ini saya akan memberitahu untuk menangani cedera ketika kita berada di lapangan. Jadi yang pertama yaitu ada penanganan ICE. ICE yaitu penanganan memberikan kompresan air dingin atau ice pack kepada bagian yang cedera. Seperti ini contohnya. Manfaat dari ICE ini adalah untuk mengurangi bengkak atau rasa nyeri pada cedera tersebut. Dan yang kedua yaitu ada rest, yaitu mengistirahatkan bagian yang cedera dengan tidak lagi memaksakan untuk tetap berolahraga. Nah, yang ketiga ada elevation. Elevation yaitu bagian yang cedera ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi, manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir itu ada compression. Compression yaitu penekanan pada bagian cedera dengan dilapisi oleh kasa yang apa sih? Dan yang terakhir ada compression, yaitu penanganan dengan menekan atau memijit bagian yang cedera untuk meredakan rasa nyeri. Dan biasanya itu dilakukan menggunakan kasa yang lentur. Contohnya seperti ini. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galis Dwi Kusuma ingin memberitahu tentang RES. Oke, diambil dari namanya RISE. R-nya itu RES, I-nya itu ice, dan C-nya itu compress, dan E-nya itu elevation. Oke, sekarang kita melakukan penanganan cedera hamstring. Oke, ayo Bayu. Oke, ini jadi Bayu ini terkena cedera hamstring, yaitu otot bagian bawah sebelah sini. Nah, penanganannya itu kakinya diangkat, lalu ujung kakinya ditekan. Nah, kakinya harus lurus, tidak boleh sama sekali ditekuk, harus seperti ini. Nih. Oke, jika sudah Bayunya bangun Bayu. Oke, jika sudah, lalu cium ke depan dan didorong, dibantu oleh temannya 1, 2, sampai 8 kali. Oke, begitu saja penanganannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasisah Aurora dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 10. Jadi di sini
Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu RICE. Jadi kalau misalkan kalian lagi olahraga terus kram, ada 4 cara penanganannya. Yang pertama itu rest atau ngelurusin kaki kayak gini dua-duanya. Terus yang kedua itu dibalurin sama es atau namanya ice. Itu kenapa dibalut es? Karena kram, bengkak. Terus kalau yang ketiga itu namanya compression. Jadi kaki yang kram itu dibalutin sama kain terus dikompres. Terus yang terakhir itu namanya elevation, yaitu kaki yang kram diangkat terus ditahan menggunakan tangan. Udah, kasih. Jadi ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada cedera, yaitu RICE. RICE itu adalah rest, ice, compression, dan elevation. Yang pertama adalah rest, yaitu mengistirahatkan bagian yang cedera. Di sini saya menggunakan betis sebagai contoh cederanya. Pertama, luruskan kaki agar betis menjadi rileks atau tidak tegang. Yang kedua, ice, yaitu membalutkan es pada otot yang cedera. Contohnya seperti ini, kalau kita balutkan kepada betis yang tadi cedera, fungsinya untuk menghentikan kontraksi, untuk menghentikan kontraksi. Nah, yang ketiga ada compression atau membalut luka, membalut cedera dengan perban, seperti dibalutkan seperti ini. Yang terakhir ada elevation atau menaikkan bagian yang cedera agar tidak terjadi pembengkakan, seperti ini. Baik, itulah cara dari pertolongan pertama RICE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan metode RICE, yaitu rest, ice, compression, dan juga elevasi. Yang pertama ada rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang kedua itu ada ice. Yang pertama opi ini sebelah sini apa pakai? Untuk menurunkan suhu pada jaringan yang mengalami cedera. Sejarahnya itu ada compression, yaitu memberikan tekanan pada jaringan yang mengalami cedera. Yang keempat ada elevasi, yaitu meninggikan bagian tubuh yang mengalami cedera untuk mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Ini akan mengenal istilah RICE atau RICE. Nah, RICE itu kependekan dari rest, ice, compression, dan elevation. Pertama ada rest. Rest itu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua itu ada ice. Ice itu pendinginan pada bagian tubuh yang cedera, seperti ini. Ketiga ada compression. Jadi compression itu ada bagian penekanan pada bagian tubuh yang gerak, seperti pada yang di letak. Keempat ada elevation. Elevation itu meninggikan bagian tubuh yang gerak, seperti pada yang terdapat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Ramadan dari kelas 12 MIPA 2, absen 14. Di sini saya akan mempraktikkan cara penanganan pada cedera ringan, yaitu RICE. Yang pertama dari kata RICE itu R, yaitu rest. Di sini saya akan mempraktikkan dengan cedera pada bagian betis. Yang pertama kita harus lakukan itu mengistirahatkan bagian betis agar otot berhenti berkontraksi. Lalu yang kedua ice. Yang kedua ada ice. Kita memberikan es pada bagian otot yang cedera. Misalkan ini es. Lalu kita memberikan esnya itu pada bagian otot yang cedera. Lalu yang ketiga itu C, compression. Kita membalut bagian otot yang cedera. Seperti ini.
Lalu yang terakhir ada elevation, itu kita menaikkan bagian otot yang cedera di atas jantung agar darah pada otot yang cedera turun balik ke jantung. Kita naikkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval dari kelas 12 IPA 2 absen 15 ingin menjelaskan metode ketika ada yang cedera, yaitu metode RICE. Rest, ice, compression, and flexion. Yang pertama rest, istirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya itu untuk menghentikan cedera agar tidak berlanjut. Yang kedua yaitu metode ice, memberikan es pada bagian yang cedera untuk menurunkan suhunya. Yang ketiga yaitu compression, memberikan penekanan agar cedera tidak berlanjut. Yang terakhir yaitu elevation, meninggikan bagian yang cedera di atas jantung. Seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shoki Azizi dari kelas 12 IPA 2. Kali ini akan menjelaskan tentang metode RICE ya. Jadi metode RICE itu adalah pendekatan atau pertolongan pertama yang umum digunakan untuk mengatasi cedera pada saat olahraga ringan. RICE dibagi menjadi 4 sesuai namanya, RICE. Yang pertama adalah rest atau istirahat, yang kedua adalah ice, yang ketiga adalah compression atau kompresi, dan keempat adalah elevation atau elevasi. Dan berikut adalah penjelasan beserta penanganannya. Silakan, ini sekarang ada aktor yang cedera pada betisnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah rest atau mengistirahatkan area cedera. Ini tuh penting untuk memberikan waktu istirahat bagi otot yang pada cedera ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Cara penanganannya itu hentikan olahraga setelah cedera selama beberapa menit. Hindari menggunakan atau memberikan tekanan pada area cedera. Dan jika sudah diistirahatkan, kita lanjut ke ice atau pemberian es. Jadi es itu membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan pada daerah yang cedera. Cara penanganannya kita membungkus es. Jadi ceritanya ini es dan kita balut dengan kain ya agar tidak menyentuh langsung kulit. Lalu kita taruh di daerah yang cedera seperti ini. Lakukan selama 15-20 menit dan setiap 1-2 jam. Jika sudah, kita akan lanjut ke compression atau kompresi, yaitu penggunaan perban atau kompresi untuk mengendalikan pembengkakan dan mempertahankan stabilitas area cedera agar tekanannya tidak naik. Cara penanganannya, kita membungkus area yang terluka dengan kain kompresi dengan tekanan yang cukup. Jadi kita kasih perban di sini ya, diginiin ya. Jika sudah, oke, udah. Tapi jangan terlalu ketat ya agar tidak memblokir sirkulasi darah guys. Dan terakhir ada metode elevation atau elevasi, yaitu dia fungsinya membantu mengurangi tekanan darah dengan memungkinkan cairan bergerak dari area terluka itu ke aliran darah atau jantung. Cara penanganannya seperti ini. Jika lukanya di kaki, kita tidurkan orang yang cederanya, lalu kita angkat kakinya seperti ini, melebihi jantungnya, sehingga aliran darah dari otot betis ini yang sedang cedera akan kembali ke jantung. Oke, sudah. Tapi penting untuk diingat bahwa metode RICE ini dia hanya penanganan awal ya, dan untuk cedera ringan. Jadi kalau cederanya tidak lekas membaik, kita butuh membawa orang tersebut untuk mendapatkan penanganan medis yang profesional.
Itu saja mungkin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penanganan RC, yaitu rest, yaitu ice, compression, yaitu elevasi. Yang pertama ada rest, itu mengistirahatkan pada bagian tubuh yang cedera. Yang kedua ada ice, itu memberikan suhu pada jaringan yang mengalami cedera. Yang ketiga ada compression, itu memberikan tekanan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang keempat ada elevasi, itu mengangkat anggota tubuh yang cedera melebihi tinggi jantung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Kristan Permata, absen 18 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan dan memberi contoh cara penanganan cedera yang terjadi di lapangan menggunakan metode RICE. Yang pertama ada rest, yaitu mengistirahatkan bagian yang cedera guna untuk mengurangi cedera lebih lanjut. Yang kedua ada ice, yaitu mengompres bagian yang cedera menggunakan ice pack atau es batu guna untuk meredakan nyeri dan pembengkakan. Lalu yang selanjutnya ada compression, yaitu penekanan terhadap bagian yang cedera guna untuk mengurangi pembengkakan. Yang terakhir ada elevation, yaitu meninggikan bagian cedera lebih dari jantung guna untuk melancarkan peredaran darah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Naya Cahnika dari 12 IPA 2. Di sini aku mau ngejelasin cara penanganan orang cedera kayak temanku tadi. Di sini aku mau menggunakan metode RICE, yaitu yang pertama itu rest, yaitu kaki itu bagian yang cedera itu diistirahatkan supaya tidak menimbulkan cedera yang lebih parah. Yang kedua yaitu ice, dengan menggunakan es batu atau ice pack seperti ini untuk mengompres bagian yang cedera supaya mengurangi pembengkakan. Lalu yang ketiga C yaitu compression, dengan menekankan bagian yang cedera menggunakan kain atau perban atau plaster supaya menghindari pembengkakan. Yang terakhir ada elevation, yaitu menempatkan bagian yang cedera lebih tinggi daripada jantung supaya membuat tekanan darah menjadi lebih stabil atau melancarkan peredaran darah. 3. Nah, itu tadi video singkat tentang penanganan cedera ringan menggunakan metode RICE atau RICE. Yaitu yang pertama ada rest, yang kedua ada ice, yang ketiga ada kompres, yang keempat ada elevation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cahaya Ramadhani dari 12 IPA 2, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan cara menangani resiko cedera. Yang pertama itu ada rest. Rest itu diluruskan kakinya. Yang kedua itu ada es. Es itu dikompres kakinya di daerah sini. Yang ketiga itu ada kompres. Nah, itu tuh cara menanganinya, dikompres pakai kain. Yang keempat itu ada elevation. Elevation itu diangkat kakinya terus ditahan pakai tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mulai saat terjadi luka cedera kayak kram gitu. Yang kedua itu ice, yang ketiga itu kompres. Dan dikompres dengan dibalut kain, dan yang keempat itu elevation, diangkat kakinya. Sekian dari pemanasan saya. Di sini saya akan menjelaskan ETCE, yaitu rest, ice, compression, dan elevasi.
Yang pertama ada rest, yaitu mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang kedua ada ice, yaitu menurunkan suhu tubuh yang mengalami cedera. Yang ketiga ada compression, yaitu memberi tekanan pada anggota tubuh yang cedera. Yang keempat ada elevasi, yaitu meninggikan bagian tubuh yang mengalami cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafis Nadilham, absen 23 kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini adalah cara penanganan pertama atau pertolongan pertama pada cedera olahraga yang umumnya disebut dengan RICE. R adalah rest, I adalah ice, C adalah compression, dan E adalah elevation. So, simak video berikut. Pada video berikut ini saya akan memberitahu cara pertolongan pertama dalam olahraga dalam metode RICE. Yang pertama adalah metode RICE, R adalah rest, di mana rest adalah mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera guna untuk menghindari cedera lebih lanjut. Pada metode yang kedua adalah metode ice, di mana adalah penanganan untuk mengompres bagian tubuh yang cedera menggunakan ice pack atau es batu guna untuk mengurangi rasa pembengkakan dan rasa nyeri pada tubuh yang mengalami cedera. Yang ketiga adalah compression, adalah cara penekanan pada bagian tubuh yang cedera untuk mengurangi rasa pembengkakan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang keempat adalah elevation, adalah pengangkatan bagian tubuh yang cedera lebih di atas dari jantung guna untuk melancarkan peredaran darah pada bagian tubuh. Itu tadi penjelasan cara pertolongan pertama dalam metode RICE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Raisa Revanasianti yang biasa dipanggil Resa. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang agility. Apa sih agility itu, Kak? Agility itu adalah kelincahan. Nah, maksud dari agility itu sendiri adalah melatih kita biar tubuh kita itu lincah, fleksibel, cepat dalam bertindak juga. Jadi refleksnya tuh kayak gitu. Iya, let's go. Apa sih manfaat dari agility itu? Apaan tuh, Kak? Ya. 1. Mencegah obesitas. 2. Mendukung pertumbuhan tulang dan otot. Dah. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi tubuh dan membuat tidur lebih nyenyak. Mari kita. Ini adalah salah satu contoh agility. Let's go. Oke, yang selanjutnya aku akan memberitahu apa sih pengertian kekuatan itu atau strength bahasa Inggrisnya. Apa sih, Kak? Jadi pengertian strength itu adalah kekuatan untuk melatih perkembangan yang ada di diri kita. Misalkan kecepatan, terus juga jadi kuat kitanya. Let's go. Kok let's go, Kak? Kan ada contohnya. Oh, iya. Manfaatnya juga belum. Manfaat dulu deh, Kak. Lupa. Manfaatnya adalah 1. Untuk menjaga berat badan agar ideal. 2. Memperlancar peredaran darah. 3. Mengatur metabolisme tubuh. Let's go, aku akan mencontohkan tentang kekuatan. Jadi aku akan mencontohkan tentang sit up. Let's go. Udah guys, capek ya? Jadi aku akan menjelaskan tentang pengertian flexibility. Apa sih flexibility itu, Kak? Flexibility itu adalah untuk kita biar lincah dan juga luas. Jadi kita tuh nggak nyeri-nyeri di persendiannya gitu loh. Oh gitu, Kak. Kalau nanya manfaatnya boleh nggak, Kak? Boleh. Manfaatnya adalah mengurangi supaya tidak cedera dalam melakukan olahraga yang ekstrim. Jadi ini adalah salah satu contoh flexibility. Aku mau nyontohin satu contoh yaitu split, tapi aku nggak begitu bisa split. Tapi kalian harus tahu kalau flexibility itu adalah split. Maksudnya split adalah seperti Oke. Sudah. Maaf guys, pengkor, soalnya nggak bisa split. Dadah. Perkenalkan, nama saya Raya Olia Junar dari kelas 12 MIPA 2, absen 25. Jadi pada kali ini saya akan melakukan sesuatu terhadap orang yang cedera kaki. Jadi yang pertama kita harus mengistirahatkan kakinya yang cedera ini. Terus yang kedua kita harus menempelkan
es pada cedera agar relax gitu, kayak seperti ini. Dan yang ketiga, kita akan sedikit memijat bagian yang cedera, itu sedikit aja, jangan terlalu keras karena itu nanti akan sakit. Jadi seperti ini, bisa seperti ini. Dan yang terakhir, kita posisikan kaki harus lebih tinggi dari badan si cedera ini. Seperti ini. Terima kasih. Ada RISE untuk pengobatan cedera akut, khususnya untuk jaringan lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Sandria, nomor absen 27 dari kelas 12 MIPA 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertolongan RISE dalam olahraga. Jadi, RISE itu merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, and Elevation. Nah, pertolongan RISE ini dilakukan untuk mengatasi cedera akut. Contohnya seperti ini. Terjadi kram pada kaki saya saat berlari, maka kita harus segera beristirahat. Seperti ini. Dengan meluruskan kedua kaki kita. Lalu yang kedua dengan metode ICE. Jadi saat kalian terjatuh misalnya, terus terjadi pembengkakan pada bagian tubuh Anda, langsung saja pakaikan kompresan es batu ditaruh di atas ini agar sakitnya hilang dan bengkak cepat mengempes. Yang ketiga itu ada metode compression, yaitu ketika kalian jatuh terus terjadi luka terbuka, kita harus langsung diperban. Dan yang keempat adalah elevation, dengan cara mengangkat bagian tubuh yang cedera. Misalnya, gimana tuh Kak? Kaki sebelah kanan saya luka nih, cedera. Kita angkat seperti ini. Yang lama ya guys, biar sampai kramnya itu hilang. Oke. Seperti itu. Aduh, capek banget nih. Jadi udah segitu aja ya buat PTS PJOK kali ini. Aduh, mau rest dulu dah. Baik, itu aja sih buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau masih ada pergerakan atau perkataan yang salah. Sebenarnya tugas ini buat PTS PJOK sih, tugas dari Bapak Rizal. Terima kasih Bapak Rizal. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zaskia Ardani dari kelas 12 MIPA 2, absen 28. Kali ini saya akan melakukan penanganan cedera yang terjadi saat ada di lapangan. Yang pertama ada penanganan metode dengan rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh guna tidak ada cedera lebih lanjut. Yang kedua ada metode ice, yaitu mengompres bagian tubuh yang cedera menggunakan es batu guna mengurangi nyeri dan pembengkakan. Yang ketiga ada metode compression, yaitu menekankan pada bagian tubuh yang cedera guna mengurangi pembengkakan. Yang keempat ada metode elevation, yaitu mengangkat kaki di atas jantung guna melancarkan peredaran darah pada tubuh. Jadi sekarang itu ada penanganan cedera atau RISE. Yang pertama itu ada rest. Rest itu mengistirahatkan kaki dengan cara meluruskan kaki seperti ini. Yang kedua itu ada ice. Ice itu untuk mengompres kaki yang bengkak agar meredakan rasa nyeri serta kakinya tidak membengkak lebih besar lagi. Yang ketiga itu ada compression. Compression itu untuk mengompres kaki untuk luka yang kebuka. Yang keempat ada elevation, yaitu untuk mengurangi rasa kram, jadi kaki diangkat seperti ini. Kaki yang kram. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RISE, yaitu metode yang dilakukan, metode pertolongan pertama yang dilakukan saat mengalami cedera ringan. RISE itu singkatan dari R-nya rest yaitu istirahat, yang kedua I-nya adalah ice, yang ketiga adalah C-nya yaitu compression, yang ketiga keempat E yaitu elevation. Nah, yang pertama rest yaitu istirahat, dimana saat kita setelah cedera kita harus melakukan pengistirahatan terlebih dahulu pada area yang mengalami cedera. Misalnya di cedera di tangan, dan kita harus ini tidak boleh sampai saat dia cedera kita tidak boleh melakukan aktivitas lain selain dia melakukan pengistirahatan tangan. Nah, selanjutnya yaitu ice, yaitu seperti namanya ice, yaitu kita menggunakan ice sebagai metode untuk mengurangi cedera ringan dengan cara
Ini adalah ice, lalu kita bungkus dengan menggunakan kain dan kita tempelkan kepada area yang mengalami cedera. Kenapa menggunakan kain? Karena apabila tidak menggunakan kain untuk melapisinya, itu akan menyebabkan bahaya kepada area yang cedera. Selanjutnya yaitu compression di mana kita melakukan perban kepada area yang mengalami cedera. Misalnya dia cedera di tangan. Nah, kita melakukan perban yang elastis di area sini untuk mengurangi pembengkakan. Dan itu juga tidak boleh terlalu ketat karena akan memberikan sirkulasi darah. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah elevation, di mana dengan cara kita mengangkat area yang mengalami cedera itu lebih tinggi daripada jantung. Misalnya tangan kita angkat seperti ini supaya dia aliran sirkulasi darahnya itu lebih lancar. Nah, seperti itu. Tambahan, kalau misalnya teman kita yang cedera ini tidak kunjung lekas sembuh, alangkah baiknya kita membawa teman kita kepada orang yang lebih profesional untuk mengurus cedera dia. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariq Abdul Majid dari kelas 12 IPA 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih caranya penanganan kita terhadap cedera olahraga dengan metode RICE, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Yang pertama adalah rest. Rest itu ya mengistirahatkan daerah yang terkena cedera, seperti menghentikan pertandingan dan menyuruh si pemain yang terkena cedera ini untuk beristirahat sejenak. Lalu yang kedua adalah ice, yaitu memberikan es pada bagian-bagian yang terluka seperti ankle, misalnya cedera ankle, kita beri es pada ankle, ataupun injury spray yang sifatnya sama-sama dingin untuk menetralkan atau mengurangi ketegangan otot. Dan yang ketiga ada compression, yaitu membalut luka dengan kain supaya tidak terjadi pergeseran atau apapun itu, dan supaya otot-otot stabil. Dan yang keempat dan terakhir adalah elevation, yaitu merenggangkan otot-otot supaya kembali netral. Seperti contohnya, jika ankle kita angkat, kita tarik seperti ini ya, supaya renggang. Dan demikian jika luka-luka lain, jika cedera-cedera lain bisa kita renggangkan agar otot-otot menjadi stabil dan mungkin bisa melanjutkan pertandingan, atau mungkin tidak. Jika mungkin tidak, bisa istirahat. Oke, jangan lupa jaga selalu kesehatanmu walaupun sedang berolahraga yang umumnya sering sekali benturan seperti futsal ataupun basket ya. Harus tetap berhati-hati. Oke, salam olahraga. Saya Tariq Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayasa, kelas 12 IPA 2, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan pada cedera otot kaki. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RICE. Yang pertama, kalau misalnya kalian habis olahraga, terus kakinya kram, pertama tuh dilurusin aja kayak begini dua-duanya. Namanya rest. Istirahat. Yang kedua itu, yang kakinya bengkak atau kram itu dikasih es. Yang ketiga itu dikompres. Caranya itu pakai kain dibalutin,
habis itu dikompres deh. Yang keempat itu namanya elevation, kakinya diangkat, ditahan kayak begini. Yang cedera. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fania Aprilia, absen 33 dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan dengan metode RICE. Yang pertama itu adalah REST, yaitu dengan diistirahatkan atau dengan diluruskan. Yang kedua itu adalah ICE. ICE itu dengan mengompreskan bagian tubuh atau bagian kaki yang cedera. Yang ketiga adalah compression. Compression yaitu dengan diberi kain di bagian yang cedera. Terus yang ketiga yaitu elevation. Elevation itu dengan mengangkat kaki begini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Mentari Putri, absen 34 dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara menangani cedera secara daring. Jadi yang pertama adalah rest. Rest adalah di mana yang cedera ini diistirahatkan terlebih dahulu dan jangan dikasih untuk kegiatan lain terlebih dahulu. Jadi yang kedua ada yang di tahap ICE, di mana kita di sini untuk mengompres bagian yang cedera agar untuk mengurangi rasa nyeri atau bengkak pada luka tersebut, cedera tersebut. Selanjutnya ada compression. Compression itu di mana kita melakukan penekanan pada yang cedera menggunakan kain atau perban elastis. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya elevation, itu di mana bagian yang cedera diangkat lebih tinggi daripada jantung. Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Jadi itu adalah video praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen 35. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 itu tentang RICE. Yang pertama itu ada R, yaitu RICE, yaitu mengistirahatkan bagian cedera. Lalu ada ICE, yaitu mengompres bagian cedera dengan menggunakan es batu. Terus ada C, yaitu compression, yaitu mengikat bagian cedera agar mengurangi rasa sakit. Yang terakhir ada elevation, yaitu mengangkat bagian cedera agar mengurangi rasa sakit. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Mazaiti dari 12 IPA 2 absen 36. Sekarang saya akan menjelaskan penanganan cedera dengan metode RICE. RICE itu panjangan dari rest, ICE, compression, and elevation. Nah, di sini ada contohnya cedera pada otot kaki. Yang pertama itu rest, yaitu untuk mengistirahatkan bagian yang cedera guna mengurangi cedera yang lebih lanjut. Yang kedua itu ICE atau pemberian es, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri dan ketika cederanya dalam bentuk pendarahan dapat menghentikan pendarahan itu. Nah, dan yang selanjutnya itu compression atau memberikan penekanan pada bagian yang cedera guna untuk agar cedera tersebut tidak terjadi pembengkakan. Selanjutnya itu metode elevasi atau meninggikan bagian yang cedera guna untuk melancarkan peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.